Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat bu. Sehat Bu, alhamdulillah. Ya. Langsung saja untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Dan sebaiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau menyampaikan tentang materi kita yang minggu kemarin. Lanjutannya itu tentang algoritma Alfonsa, tentang macam-macam algoritma Alfonsa dan juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lebih lanjut, ibu akan share PPT-nya. Nampak PPT-nya, nak? Udah Bu. Jadi sini kan macam-macam algoritma Alfonsa. Nah, sebelum dulu macam-macam itu, ibu mau bertanya dulu. Anak-anak masih ingat nggak apa itu algoritma Alfonsa? 5 prinsip dasar Bu, agama Islam. 5 prinsip dasar Bu. Syarat dan Terus jadi macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama tentang menjaga agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, keempat keturunan, dan juga yang kelima harta. Nah, yang pertama itu menjaga agama. Jadi dalam menjaga agama ini kita itu prinsip ini tuh mendorong kita menjaga agama dengan seperti sholat, berpuasa, berzakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita selalu dekat dengan Allah dan memperkuat iman kita. Nah, jadi contohnya tadi kan sudah dibilang kan sholat, berpuasa, berzakat. Anak-anak itu melaksanakannya tidak? Nah, Iya Bu. nah, baik. Yang kedua adalah menjaga jiwa, yaitu hifdzul anas. Nah, menjaga jiwa ini sama juga dengan tadi, itu menyuruh kita untuk melindungi diri dan juga orang lain dari hal-hal yang bisa membahayakan nyawa kita. Misalnya itu seperti minum-minuman alkohol, jadi kita itu harus menjaga kesehatan. Nah, yang kedua itu menjaga akal. Menjaga akal ini itu penting dalam kehidupan kita. Jadi kita ini diperintahkan untuk menjaganya dari hal-hal yang merusak atau menghilangkannya. Contohnya itu seperti menjaga akal itu menuntut ilmu pengetahuan atau juga bisa dengan menghilangkan kebiasaan buruk kita yang bisa merusak pada daya pikir kita. Yang keempat itu menjaga keturunan atau hijau anas. Menjaga keturunan ini itu menjaga kehormatan keluarga kita dengan cara pernikahan supaya kita mempunyai keturunan. Yang kelima menjaga harta, yaitu mengajarkan kita untuk menjaga harta kita ini agar digunakan lebih baik, seperti serta terhindar dari perbuatan yang merugikan seperti pencurian misalnya atau boros. Jadi contohnya mending kita itu bersedekah kepada yang lebih membutuhkan. Nah, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan macam-macamnya tentang contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dengan misalnya kamu ini seorang pekerja kantoran. Nah, jadi kalau pekerja kantoran ini kan itu dia waktunya sibuk dari pagi sampai malam. Jadi di waktu sibuknya itu dia bisa menyempatkan waktu sholatnya. Nah, itu contoh dari menjaga agama.
Terus memperhatikan kesehatannya juga, kita berolahraga. Berolahraga itu namanya juga menjaga jiwanya. Nah, ketika di kantor ini kita harus juga menjauhinya dari narkoba atau minuman keras. Nah, itu contoh dari menjaga akalnya. Nah, yang keempat itu menjaga keturunan. Itu dia tuh setia pada pasangannya dan juga menjaga pergaulannya agar tidak terjadi pergaulan bebas. Yang kelima itu menjaga harta, yaitu dengan bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Nah, jadi seperti itulah keterangan pembahasan kita kali ini. Ibu ingin bertanya kepada Rizky Rahmanani, coba berikan dulu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kamu tentang Al-Quran Al ini. Di antara lima ini apa yang menurut kamu? Saya akan memberikan contoh dari menjaga akal ini, Bu. Itu dengan cara menuntut ilmu, misalnya kan pergi ke sekolah, Bu, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, Bu. Jadi itulah salah satu contoh dari menjaga akal, Bu. Dan terima kasih kepada saya Ulfa. Terus salah satu dari lima tadi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Dalam kehidupan sehari-hari kamu, apa yang sudah kamu terapkan? Menjaga agama, Ibu. Menjaga agama apa itu? Misalnya, Bu, seperti puasa, sholat. Itulah, Ibu, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, Bu. Nah, Saya mau bertanya, Bu. ya silakan anak-anak. Misalkan, Bu, kan keturunan yang nikah siri itu, Ibu, kayak mana, Ibu? Keturunannya itu, Ibu. Kalau tentang keturunan tadi kan itu sudah dilakukan. Misal pernikahan itu dia harus menjaga pergaulannya dari pergaulan bebas. Jadi keturunannya itu memang dianggap ada tapi tidak diakui. Terima kasih, Bu. Baik, jadi kan kita coba dulu anak-anak apa buat kesimpulannya dari yang dijelaskan tadi. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa? Apa kesimpulannya? Saya, Bu, untuk mencoba yang dapat saya ambil dari materi ini, Bu. Jadi Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini adalah 5 pondasi atau Prinsip. 5 pondasi atau prinsip dasar dari agama Islam. Itu Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, kemudian menjaga keturunan dan menjaga harta. Dan Bu. Jadi berharap anak-anak dapat paham ya. Nah, jadi kan kesimpulan itu kan kita harus menjaga agama kita, jiwa, akal, keturunan kita, dan juga harta, karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau salah satu yang lima ini bisa salah satunya mas, pasti kehidupan kita itu akan terasa seperti apa cobaan beratnya, misalnya akalnya. Misalnya dia minum minuman keras, pasti apanya akan dirusak. Agama dia tidak sholat, tidak puasa, pasti hidupnya tidak tenang. Seperti juga yang lainnya. Baik, sebelum Ibu tutup,
Nanti juga kami beri tugas ya, dikirim linknya, anak-anak coba buka besok dikumpul. Iya, Bu. Terima kasih ya. Baik, kita tutup aja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup ada kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung dulu.